semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 Ekspor Impor S1 Manajemen Perbanas Institut. Pada video kali ini, kami akan membahas materi dengan judul International Business Function. Adapun submaterinya antara lain Global Marketing and Business Analytics, Global Human Resource Management, Accounting, and Various International Business. Adapun tujuan video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Ekspor-Impor dengan dosen pengampu Bapak Ubas Krisnanto. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua ya. Global marketing merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan di pasar internasional untuk mencapai audiens global. Ini melibatkan penyesuaian produk, harga, promosi, dan distribusi agar sesuai dengan kebutuhan dan budaya di berbagai negara. Adapun elemen-elemen utama yang harus diperhatikan dalam global marketing adalah menyesuaikan produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, menyesuaikan harga berdasarkan daya beli lokal dan tingkat persaingan, memahami perbedaan budaya untuk kampanye pemasaran, dan menentukan metode distribusi terbaik untuk mengirim produk ke berbagai negara. Sementara itu, bisnis analytical merupakan proses pengumpulan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Bisnis analytical ini membantu perusahaan memahami pasar, mengidentifikasi tren, dan memprediksi perilaku konsumen. Kedua hal ini saling berhubungan satu sama lain di mana global marketing menggunakan data yang diperoleh bisnis analitik untuk merancang strategi yang efektif sesuai dengan perilaku konsumen, preferensi budaya, dan tren pasar di berbagai negara. Dengan adanya kolaborasi, keduanya memberikan perusahaan keunggulan kompetitif di era digital. Ada pula proses bisnis analytics dalam mendukung global marketing. Proses tersebut meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti survei pasar, media sosial, atau laporan penjualan, yang kemudian disaring agar lebih akurat dengan menggunakan bantuan tools seperti Python, R, atau Tableau untuk dianalisis, dan kemudian membuat keputusan berbasis data untuk menentukan kampanye pemasaran, harga, atau lokasi distribusi. Contoh implementasinya yaitu perusahaan Netflix yang menggunakan bisnis analitik untuk memahami preferensi penonton global untuk menghasilkan konten yang relevan dan memasarkannya secara global. Seperti Squid Game yang sukses besar secara internasional dan menjadi serial yang paling sukses dalam sejarah Netflix yang menarik 142 juta penonton dalam bulan pertama perilisannya. Global Human Resource Management adalah pengelolaan sumber daya manusia pada organisasi yang beroperasi di berbagai negara. Global Human Resource Management ini bertujuan untuk mengelola tenaga kerja multinasional secara efektif, dengan mempertimbangkan hukum, budaya, ekonomi, dan pasar tenaga kerja di seluruh dunia. Dalam pengimplementasiannya, perusahaan harus memperhatikan komponen-komponen utama dalam Global Human Resource Management, seperti perekrutan harus mempertimbangkan talenta global dan lokal, menciptakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan global, sistem evaluasi kinerja harus adil dan relevan di semua wilayah, menawarkan remunerasi kompetitif yang sesuai dengan standar lokal dan global, serta memindahkan karyawan ke kantor internasional dengan dukungan penuh dari perusahaan, seperti pelatihan budaya dan bantuan administratif kepada karyawan tersebut. Manfaat dari Global Human Resource Management yang didapat oleh perusahaan antara lain mendapatkan karyawan yang terbaik dari berbagai negara, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif untuk tim multikultural, memastikan bahwa kebijakan perusahaan mematuhi hukum ketenagakerjaan di semua negara tempat mereka beroperasi, mengembangkan strategi untuk mempertahankan tenaga kerja di pasar global yang kompetitif. Di samping manfaat yang telah didapatkan oleh perusahaan, ada pula tantangan yang dialami oleh perusahaan seperti perbedaan budaya antara karyawan, hukum ketenagakerjaan yang berbeda di setiap negara, penyesuaian kompensasi sesuai standar lokal, dan yang terakhir meningkatnya tenaga kerja jarak jauh atau daring, sehingga membutuhkan sistem komunikasi yang efektif. Contoh perusahaan yang mengimplementasikan konsep ini ialah Microsoft. Microsoft merekrut karyawannya dari universitas terkemuka di berbagai negara
melalui program magang global. Lalu, Microsoft juga memberikan pelatihan yang intensif bagi expatriate untuk membantu mereka beradaptasi di negara tempat mereka bekerja. Selain itu, Microsoft juga memiliki program yang meningkatkan keterwakilan kelompok minoritas di tempat kerja. Hasil yang didapatkan oleh Microsoft dari implementasi konsep ini ialah tingkat produktivitas karyawan meningkat sebesar 25% dan inovasi yang berasal dari perspektif multikultural juga ikut meningkat. Accounting and Finance in International Business. Accounting atau bisa dibilang sebagai akuntansi dan finance yaitu keuangan adalah dua bidang yang sangat penting dalam mengelola bisnis internasional. Keduanya memiliki fokus yang sama dalam pengelolaan keuangan perusahaan, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Accounting lebih berfokus pada pencatatan, pelaporan, dan pemantauan keuangan, sedangkan finance lebih berfokus pada perencanaan, pengolahan risiko, dan pengambilan keputusan investasi. Ada dua komponen yang perlu diperhatikan dalam accounting in international. Yang pertama ada perbedaan standar akuntansi di setiap negara. Contohnya ada GAAP di US dan ada IFRS yang lebih banyak digunakan di luar US. Yang kedua, ada pencatatan transaksi mata uang asing yang memerlukan konversi mata uang dan pencatatan fluktuasi nilai tukar dalam laporan keuangan. Elemen-elemen ini penting dalam finance in international business yang harus diperhatikan antara lain fluktuasi nilai tukar mata uang, risiko dan potensi imbal hasil investasi internasional, dan peraturan pajak yang berlaku di berbagai negara. Tantangan accounting and finance dalam bisnis internasional yang akan dihadapi oleh perusahaan antara lain fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi arus kas dan keuntungan, adanya standar pelaporan yang berbeda di setiap negara, pajak berganda dan transfer pricing, dan adanya perubahan kebijakan pemerintah atau instabilitas ekonomi. PT Indo Global menghadapi masalah transfer pricing karena menjual produk ke induknya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Hal ini beresiko menyebabkan penghindaran pajak dan audit dari otoritas Indonesia. Perusahaan perlu menggunakan metode seperti Comparable Uncontrolled Price atau disebut CUP untuk memastikan harga transfer wajar dan mematuhi peraturan pajak Indonesia dan menghindari penalti. Sekian presentasi dari kelompok